Ksatria Batang Hitam. Banyak pendapat yang berupaya mengungkap siapa Dajjal yang sebenarnya. Apakah berwujud seperti manusia ataukah sekedar sifat yang dimiliki oleh suatu kaum yang laknat? Di sini saya mencoba memaparkan siapa Dajjal dan asal-usulnya sebenarnya berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, semoga akurat. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain, ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin, sama juga halnya degen iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga dan membersihkan kandang ternak dan membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di dalam rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dengan berbagai upaya istrinya itu tidak juga hamil, maka istrinya bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka satu ketika bermimpilah sang istri bertemu dengan seorang pendeta kaum mereka. Izazil telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta itu. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung itu. Sang istri menceritakan mimpinya itu pada suaminya dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu sama seperti mimpi istrinya yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu dan melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan dewa patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Tidak beberapa lama istrinya bermimpi lagi supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Nama Izazil, Azazil dapat kita temukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Mujalad I1/76-77, Tafsir Al-Khazin, Tafsir Al-Baghawi I1/48. Nama ini juga ada dalam legenda Yahudi dan digambarkan sebagai setan berbadan domba jantan. Izazil sebenarnya merupakan golongan malaikat ketika belum membangkang perintah Allah. Ketika Allah menciptakan Adam AS sebagai calon khalifah di bumi dan memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat. Bukan sujud menyembah kepada Adam yang telah diberikan beberapa kelebihan ilmu, maka seluruh malaikat pun bersujud menghormat Adam kecuali Izazil. Dia menolak karena Adam hanyalah makhluk yang diciptakan dari tanah, sedang dia diciptakan dari api. Maka sejak pembangkangan dan kesombongannya itu runtuhlah kemuliaan dan ketinggian nama. Wujudnya pun berubah buruk menakutkan dan panggilannya diganti oleh Allah menjadi iblis laknatullah, dari kalimat balasa yang artinya adalah terputus dari rahmat Allah. Maka ia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya dan ketika saat itu tiba mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu si istri mengandung tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama yaitu 13 bulan. Ketika istrinya sedang mengandung ayahnya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri. Ketika berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu karena takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh karena sejak mengandung cikal bakal Dajjal desa tersebut menderita kemarau yang panjang dan mereka beranggapan keluarga ini yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung sentiasa mencari keluarga ini. Dajjal dilahirkan. Ibunya pun pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya di situ. Setelah melahirkan anaknya ia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan.
Bayi ini cacat sebagian anggota tubuhnya, kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya dan mata kanannya tertonjol keluar jadi kedua-dua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan, kafir kafara. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Dajjal dibesarkan dan diasuh malaikat Jibril AS. Setelah beberapa tahun maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil itu untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut inilah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartik di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal, Samiri dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang dan Jibril sesekali datang menengok anak itu, hingga pada suatu saat di usianya yang ke-7 dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara, "Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah, Jibril. Ketahuilah tentang asal-usulmu." Cerita TTG sejarah asal-usul si anak. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada taraf. Samiri Kec. Il membalas, "Apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar?" Maka, oleh binatang itu Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta, sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya. Dipermainkannya dan ia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena bisa menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah dan menyuruhnya agar rutin melaksanakan. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Dajjal menjadi sesat dan mengikuti jalan Azazil iblis. Sewaktu di dalam tidurnya, malaikat Jibril telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh Azazil iblis. Ini adalah permintaan Azazil ke hadrat Allah SWT yang juga dikabulkannya. Dikala itu Azazil juga telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makanan dan air minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri untuk beribadah kepada Allah, hingga Samiri yang lelah diceramahi membalas, "Siapa Allah itu, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril yang sering kau bicarakan itu."
Jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri. Katanya, aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah, bagimu ada dua janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana agar kau menyadari keesaan Allah. Nanti engkau akan kembali ke sini, dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dajjal mengembara ke seluruh dunia. Samiri pergi, membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa ia korban kapal yang karam. Ia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi. Hingga ia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai, dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri pada usianya yang ke-20 adalah Yaman, 4.000 km jaraknya dari pulau itu. Di sana ia belajar berbagai hal baru setiap hari dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama ia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya ia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan ia berangkat. Di tengah laut kapal besar itu berhenti, dan Samiri melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Di pulau binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu ia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina usianya sudah mencapai 100 tahun, tapi ia tidak merasa lemah tua ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu ia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan. Karena ia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia, bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa, buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Ia sadar semua makhluk takut kepadanya, karena kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya sehingga ia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dajjal pada zaman Nabi Musa AS. Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril AS. Nabi Musa AS telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja, dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun juga perbincangan Nabi bersama Jibril AS. Ia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi dan apabila di suatu ketika Jibril AS mendatangi Nabi Musa saat berkuda. Kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijak kaki kuda malaikat Jibril AS dan disimpannya. Ia juga selalu memerhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal AS. Samiri melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata pada kaum Nabi Musa AS yaitu Bani Israel supaya mengumpulkan semua emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan, Nabi Musa AS.
Setelah mereka mengumpulkan emas itu maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu yang dimasukkan pasir bekas tempat pijakan kaki kuda Jibril As yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel dan kemudian dengan mentera yang diajar oleh Izazil. Tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa As. Kaum Bani Israel yang selama ini mencari-cari Tuhan Nabi Musa telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh marah akan perbuatan Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa As memohon petunjuk pada Allah SWT. Ketika Nabi Musa sadar bahwa ia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri mengembara sendirian menjauhi wilayah kekuasaan Musa As. Ia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Ia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah ia ke zaman Nabi Isa As. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun, ia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Dajjal pada zaman Nabi Isa AS. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar kabar tentang Isa As, yang dikatakan sebagai keturunan Daud As, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan, dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa As ini betul-betul nabi atau bukan, maka ia pergi menemui Isa As. Namun, ia tidak langsung bertemu muka dengan Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan padaku siapa yang berada di luar." Isa diam sejenak dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah yang Maha Perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Disebutkan oleh Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi selain mengatakan ia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika ia seorang nabi, maka ia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak memberitakan yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bukannya secara jantan menghadapi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh, seperti Cina, India, Jepang. Isa As sendiri mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Ia menjelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Ia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya ia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya dalam menguasai seluruh negeri dunia. Dajjal sekarang masih dibelenggu di tempat ia dibesarkan. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi begitu ia telah berlabuh dan berjalan menuju gua binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi melebihi pohon-pohon yang tinggi dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan, ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah kepadamu, kesempatannya untuk bertobat dalam pertemuan dengan Musa As dan Isa As, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad SAW, yang datang menjelang akhir zaman.
Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai eksistensi Allah, malaikatnya, serta rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad SAW telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia dapat bergerak. Duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang di tempat dekat sumur yang telah disiapkan binatang itu baginya. Binatang itu sungguh-sungguh memperhatikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Samiri diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Ia belum pernah melihat belenggu seperti ini bahkan dalam penjara Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraan. Binatang itu berkata, engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah, juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu, tetapi inilah yang telah kau pilih. Sekarang engkau berada pada zaman penutup para nabi, kekasih Allah, Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan. Berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu. Lihat kondisi tanda keluarnya tersebut yang sekarang ini semakin menjadi nyata. Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berusaha menghalangi aku. Aku adalah manusia paling tua karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa. Binatang itu cuma menjawab, engkau bersabar atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu. Celakanya sekarang ini air danau Tabari atau danau Tiberias yang disebut sebagai tanda keluarnya Dajjal tersebut memang sudah sangat mengering, bahkan airnya yang pertama berdasarkan hadis 40 hari Dajjal menguasai dunia yang seperti setahun, sebulan, seminggu dan seperti hari biasa. Yang kedua berdasarkan umur nabi-nabi dan umatnya serta umur umat Islam yang diperkirakan hanya 1500 tahun. Yang ketiga berdasarkan tafsir Al-Quran terutama surah Al-Isra ayat 1-7 dan 104 oleh Jabr Bolusi yang memfokuskan analisanya dengan kodetifikasi jumlah kata dalam ayat Al-Quran tersebut dengan bilan gan prima istimewa yaitu angka 19. Di manakah Dajjal dibelenggu? Simiri, Dajjal dikurung di dalam penjara yaitu di lautan Kausum.
Sebagian riwayat ahli tafsir menyatakan bahwa lautan Kauzum itu terletak di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, yaitu di bagian yang paling dalam. Tetapi itu dirasakan kurang tepat. Riwayat yang lain pula mengatakan itu terletak di Lautan Atlantik. Mungkin ini lebih tepat karena di situ juga Izazil membuat sebuah pintu alam jin seperti di segitiga Bermuda yang dapat menyedot apa saja yang melintas di permukaannya. Pintu alam jin ini merupakan sebuah kerajaan jin, tempat untuk memenjara roh-roh manusia yang dapat mereka tangkap dan mereka-mereka yang kafir, sesat dan orang Islam yang mengikut telunjuk mereka sewaktu hidupnya serta yang menjadi sahabat dan khadam mereka. Manusia-manusia ini apabila mereka mati, semua roh-roh mereka akan dimasukkan di sini dan tidak boleh keluar. Menjadi hamba abdi mereka membuat senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya untuk perang akhir zaman nanti. Telah juga diriwayatkan bahwa Allah SWT memberikan kesempatan pada Dajjal di akhir zaman nanti untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan keluar dan memulai ajarannya kepada umat ini selama 40 hari seperti yang diisyaratkan dalam hadits. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi Muhammad SAW menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa. Har Muslim. Jadi keseluruhan waktu Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu adalah 14 bulan dan 14 hari. Dajjal segera tiba. Fakta nyata perkataan Dajjal dalam hadits jasasah. Dajjal adalah sosok manusia yang banyak disebut-sebut di dalam Islam. Makhluk ini adalah sosok yang akan menyesatkan manusia menjelang kedatangan hari kiamat. Sosoknya digambarkan sebagai makhluk bermata satu dengan tulisan huruf Arab kafara di keningnya seperti yang pernah diberitahukan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah? Dan tertulis di antara kedua mata Dajjal itu kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin. Mutafakun alaih, dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, tertulis di antara dua matanya huruf kaf, fa, dan ra. Hari. At-Tirmidzi. Hadis riwayat Muslim, dari Nawas bin Saman. Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan jelek. Aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Katan, lelaki Quraisy yang hidup di zaman jahiliyah. Maka barang siapa yang menemuinya, bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak, lalu ia membuat kerusakan di mana-mana. Dalam sebuah riwayat hadits yang lain diceritakan bahwa Dajjal adalah seorang yang mempunyai postur tubuh tinggi besar. Hal tersebut berdasarkan penuturan seorang pelaut Kristen bernama Tamim daripada zaman Nabi Muhammad yang terdampar di sebuah pulau bersama dengan 30 orang anak buahnya. Di pulau tersebut Tamim bertemu dengan seorang laki-laki yang mempunyai postur tubuh yang sangat besar. Tamim mengungkapkan orang tersebut merupakan orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher antara lutut dan mata kakinya terbelenggu oleh besi. Apa yang diceritakan oleh Tamim dari 14 abad yang lalu tersebut telah terjadi dan dapat kita saksikan hari ini. Berikut ini kisahnya. Ketika Rasulullah SAW usai melakukan salat, beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum seraya berkata, hendaklah tiap-tiap orang tetap berada di tempat sholatnya. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kamu, mengapa saya kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengerti. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena senang atau benci. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, seorang penganut Nasrani, telah berbayat masuk Islam dan dia bercerita kepadaku tentang suatu masalah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Masih ad-Dajjal.
Ia bercerita bahwa ia pernah naik perahu bersama 30 orang yang terdiri atas orang-orang yang berpenyakit kulit dan lepra. Lalu mereka dihempas ombak selama sebulan di laut, kemudian mereka mencari perlindungan ke sebuah pulau di tengah lautan hingga sampai di daerah terbenamnya matahari. Dari penuturan Nabi Muhammad tentang apa yang disampaikan oleh Tamim ad-Dari kepadanya, yaitu pada saat Tamim ad-Dari terombang-ambing di tengah lautan kemudian terdampar di sebuah pulau, di situ dinyatakan bahwa dirinya sampai di daerah terbenamnya matahari. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tamim ad-Dari berada di sebelah barat Jazirah Arab, tempat terbenamnya matahari. Laut di sebelah barat Jazirah Arab adalah Laut Merah dan Mediterania. Secara geografis Laut Merah adalah laut yang tidak begitu luas dan ombaknya tidak begitu besar, jadi dapat dikatakan hampir tidak masuk akal jika Tamim ad-Dari dapat dihempas ombak hingga 1 bulan lamanya. Dari kesimpulan tersebut maka hanya ada satu kemungkinan bahwa Tamim ad-Dari berada di Laut Mediterania dan terdampar di salah satu pulau yang berada di sekitar Laut Mediterania, yaitu wilayah Eropa. Lantas mereka menggunakan sampan kecil dan memasuki pulau tersebut. Di sana mereka berjumpa dengan seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tidak kelihatan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya, karena lebat bulunya. Mereka berkata kepada binatang itu, "Celakalah kamu. Siapakah kamu?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Dia menjawab, "Wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam biara ini, karena ia sangat merindukan berita kalian." Kata Tamim, ketika binatang itu menyebut seseorang, kami menjauhinya, karena kami takut binatang itu adalah setan. Sebelum Tamim ad-Dari bertemu dengan makhluk yang kemudian diketahui bahwa makhluk tersebut adalah Dajjal. Dia bertemu dengan sosok yang hingga kini belum diketahui makhluk tersebut sebenarnya binatang atau jin. Kemungkinannya adalah jin, karena jika binatang maka tentu dia tidak akan dapat berbicara kepada Tamim ad-Dari. Makhluk tersebut mengaku sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah sendiri dapat diartikan sebagai pengintai atau memata-matai, tajasus. Dia juga mempunyai bulu yang sangat lebat dan susah dibedakan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Hingga kini para ilmuwan Islam masih menyelidiki makhluk apa sebenarnya yang menemui Tamim ad-Dari tersebut. Kisah manusia yang terdampar di pulau yang dihuni Dajjal, zaman Rasulullah. Asy Sya'bi rahimahullahu mengatakan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, "Beri aku sebuah hadits yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau memang menghendaki akan aku lakukan." "Ya, berikan aku hadits itu," jawab Asy Sya'bi. Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais berkata, "Aku mendengar suara seruan dari muazin Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, maka aku pun berangkat ke masjid dan salat bersama Rasulullah SAW. Aku salat di saf para wanita di belakang kaum laki-laki. Ketika salat sudah selesai, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Beliau bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani kini telah memeluk Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih ad-Dajjal.' Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak badai selama 1 bulan. Hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk, istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak.
Mereka berkata, celaka, dari jenis apakah kamu ini? Ia menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Tanpa menjawab, ia berkata, wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di dalam goa itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian tentang Al-Jassasah ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa dinamakan Al-Jassasah dikarenakan binatang itu ditugaskan untuk tajassus atau memata-matai dan menyelidiki untuk mencari berbagai berita yang akan diberikan kepada Dajjal. Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi Juz 17 hal 104. Tamim Ad-Dari berkata, ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki goa tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar, yang pernah kami lihat dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, celaka. Siapakah kamu ini? Ia menjawab, takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan dan teradamparlah kami di pulau ini. Iya, laki-laki besar yang terikat itu berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon korma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya menanyakan apakah pohon-pohon korma itu berbuah. Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun pohon-pohon korma itu maka sebentar lagi tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Danau Tiberia. Mereka berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah ia tetap berair? Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun airnya, maka sebentar lagi akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggun akan air dari mata air Zugar itu? Kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Ia berkata, adapun airnya, maka sebentar lagi akan habis. Lalu ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang Umi. Apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menjawab, ya. Ia bertanya, apa yang ia lakukan terhadap mereka? Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia, Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi dan tidak ada satupun kampung negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 hari selain Mekah dan Taibah, Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguh cerita Tamim menakjubkanku di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian tentang serta tentang Makkah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman, tidak bahkan dari arah timur. Tidak dia dari arah timur. Tidak dia dari arah timur. Tidak dia dari arah timur dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Fatimah mengatakan,
Ini saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah Dajjal. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah SWT untuk menguji umat muslim. Oleh karena itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal ialah 1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda di bumi akan mematuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, umat Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akan kurang 1/3 dari biasa dan pada tahun kedua akan berkurang 2/3 dari biasa dan tahun ketiga hujan tidak akan turun sama sekali. Umat akan dilanda kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan, "Hujanlah kamu di daerah ini." Lalu hujan pun turun dan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada ok yang bersekutu dengan Dajjal. Manakala penduduk yang tidak mau bersekutu dengan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kesusahan. Dan diriwayatkan pula pengikut Dajjal akan memiliki segunung roti, makanan, sedangkan ok yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kesusahan. Dalam hal ini, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Jadi apa yang dimakan oleh ok Islam yang beriman pada hari itu wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan." H.R. Ibnu Majah. 2. Bersamanya perwujudan yang menyerupai surga dan neraka. Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya perwujudan surga dan neraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman ok Islam karena hakikat yang benar adalah sebaliknya dari apa yang kelihatan. Apa yang dikatakan surga itu sebenarnya neraka dan apa yang dikatakannya neraka itu adalah surga. 3. Kecepatan perjalanan Dajjal dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kemampuan Dajjal menempuh perjalanan di atas muka bumi ini?" Nabi menjawab, "Kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais, hujan atau awan, yang ditiup oleh angin yang kencang." H.R. Muslim. Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki 2 tempat suci umat Islam yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 4. Bantuan Saitan-Saitan untuk memperkukuh kedudukan Dajjal. Saitan juga akan bekerja sama membantu Dajjal. Bagi Saitan inilah masa yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam a.s. Semoga